Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas A, pemodelan lingkungan akan menjelaskan tentang pembuatan model fencing sistem dinamik populasi lele dalam perairan berukuran terbatas. Nah, anggota kelompoknya akan terdiri dari Wafik Mutaharo, Fikri Alfandani, Ivana Safa Medea, Nurul Prastivi, Devi Fatima Rusli, dan yang terakhir adalah Syauki Maulana, dan saya sendiri, Dimas Aditya Bagus Tevaldi. Dari referensi yang kami ambil, itu kami dapat di jurnal dari Muhammad Ilman tahun 2019 yang berjudul Sistem Dinamik Populasi Lele dalam Perairan Berukuran Terbatas. Nah, ini kami ambil dari Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, dari studi kasus di sini, itu ada populasi lele dalam perairan berukuran terbatas. Nah, selanjutnya di situ ada ada gambar. Yang pertama itu model sistem dinamik populasi lele dalam kolam berukuran terbatas. Nah, yang pertama itu ada populasi lele. Populasi lele atau catfish di atas kelas hidup. Nah, di sini dijelaskan di gambar itu ya. Nah, H ini itu populasi lele. Nah, setelah itu ada tingkat selanjutnya itu catfish population, ada kematian. Nah, kematian lele ini itu disebabkan oleh dua faktor. Nah, dua faktornya ini adanya normal death rate dan effect of catfish crowding on death. Nah, dua faktor ini menyebabkan kematian populasi lele. Setelah itu dari hasil pemodelan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan lele akan berlangsung sangat cepat pada saat ruang masih memungkinkan untuk menerima populasi baru, yaitu sebelum bulan ke-8, tapi kemudian menurun dan akhirnya mendatar pada saat yang sudah jenuh. Nah, namun setelahnya itu diadakan dua skenario. Dua skenario ini pada hatch rate-nya ini itu akan dilakukan peningkatan terhadap hatch rate. Apakah populasi dari ikan ini itu menurun apa naik. Nah, ketika nanti hatch rate-nya itu diturunkan, itu kemungkinan yang akan kita lihat apakah populasi lele ini akan naik dan turun. Nah, makanya di sini kita lakukan dua skenario untuk melihat peningkatan dari populasi ikan lele ini. Ya, selanjutnya masuk kepada tahap pembangunan model. Karena pada kelompok kami memilih pada proses pembuatan model sistem dinamik, maka data-data yang telah ada di jurnal maka akan disalin ke dalam aplikasi fencing. Yang ini merupakan datanya dan ini merupakan model sistem dinamiknya. Kemudian kita tinggal memindahkan model ini kepada aplikasi fencingnya. Nah, yang pertama kita ingin mencari catfish population-nya berapa sih? Maka kita bikin catfish di mana untuk mencari catfish population dipengaruhi oleh nilai head dan dead. Panah ke dalam untuk head dan panah keluar
untuk that. Di mana untuk mencari data head, kita memerlukan data catfish population dan head rate. Di sini catfish population-nya telah ada, kemudian kita tinggal menambahin head rate-nya. Kita kasih panah ke dalam yang ke arah head. Kita rapiin aja tinggal. Udah. Kemudian yang head tadi dipengaruhi juga oleh catfish population, maka kita kasih panah dari catfish population ke arah head. Dan selanjutnya untuk yang dead, di mana nilai dead ini dipengaruhi oleh nilai normal death rate dan effect of catfish crowding on death. Maka awal mula kita membuat yang normal death rate-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, di mana untuk normal death rate ini nilainya juga dipengaruhi oleh average lifetime, di mana average lifetime ini merupakan tingkat kehidupan rata-rata catfish. Mungkin tadi ya, yang normal death rate tadi dipengaruhi oleh catfish population dan average lifetime, maka kita bikin panahnya dari catfish population ke normal death rate dan average lifetime ke normal death rate-nya juga. Kita rapiin. Kemudian di mana catfish population juga dipengaruhi oleh carrying capacity yang merupakan daya tampung dari tempat tumbuhnya catfish. Jadi kita bikin di sini carrying capacity. Nah, selanjutnya normalized population. Di mana normalized population ini dipengaruhi oleh populasi catfish tersebut dan daya tampungnya juga. Jadi kita bikin di sini ya lagi yang untuk normalize. Kita bikin panahnya, di mana tadi carrying capacity, panahnya ke normalized population, karena normalized population ini dipengaruhi oleh tadi carrying capacity dan catfish population. Jadi selanjutnya catfish population ke arah normalized population. Selanjutnya, di mana normalized population ini juga akan mempengaruhi effect of catfish crowding on death yang merupakan akibat dari ikan-ikan yang berkerumun dapat menyebabkan kematian. Kita bikin. Kita bikin panahnya dari normalize ke effect. Perhatikan panahnya ke sini. Di mana tadi yang catfish effect of catfish crowding on death akan menyebabkan kematian, maka akan mempengaruhi nilai kematian tersebut. Jadi panahnya kita kasih ke atas.
Sedangkan dari normal death rate itu juga akan mempengaruhi nilai death-nya. Jadi panahnya juga kita tambahin dari normal death rate ke death rate-nya. Ke death-nya. Nah, yang terakhir itu adalah initial population. Di mana initial population ini sangat mempengaruhi jumlah catfish population nantinya. Jadi kita juga menambahkan di sini initial population. Kita bikin panahnya ke dalam sini. Nah. Kemudian ini telah jadi modelnya ya, model sistem dinamiknya yang selanjutnya akan dimasukkan rumus-rumusnya. Pertama, kita ke equation. Kan ini masih ada item-item semua gini kan, itu tandanya belum ada rumus yang dimasukkan. Kemudian kita akan memasukkan hatch rate-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan sesuai data yang ada di data awal ini. Nah, hatch rate di sini kan 0,4. Masukin 0,4. Di sini nggak pakai koma tapi pakai titik. Terus unitnya itu fraction dibagi bulan. Kemudian oke. Setelah itu masukin carrying capacity. Carrying capacity-nya itu 1000. Kemudian unitnya itu catfish. Di oke. Masukin hatch-nya. Hatch itu di sini catfish population dikali hatch rate. Catfish population dikali hatch rate. Kemudian unitnya masukin catfish dibagi mon. Lalu oke. Selanjutnya masukin normalized population-nya. Di sini normalized population itu catfish population dibagi carrying capacity. Sama kayak tadi udah ada di sini catfish population dibagi itu pakai garis miring terus carrying capacity. Unitnya di sini pakai DMNL. Terus di oke. Lalu masukin initial population. Di sini initial population-nya itu 500. Kemudian units-nya adalah catfish. Lalu di oke. Terus masukin catfish population. Di sini kan dia pakai sama dengan integral. Dia udah bakal otomatis pakai integral di sini. Jadi tinggal, dan hatch date-nya itu juga udah ada langsung. Jadi tinggal langsung masukin initial population-nya aja yang di initial value. Tadi sini. Terus masukin unitnya. Unitnya itu catfish. Terus di oke lagi. Di sini belum... Nah, di sini masukin ke kematiannya. Dia kematiannya itu rumusnya normal death rate dikali effect of catfish. Terus dikali ini, masukin juga unitnya. Unitnya itu catfish per mon. Oke. Kemudian masukin average lifetime. Average lifetime di sini itu 12. Unitnya bulan. Oke. Terus normal death rate-nya. Di sini normal death rate-nya itu catfish population dibagi average lifetime.
masukin unitnya, catfish per month. Oke, selanjutnya masukin effect of catfish-nya, crowding on that. Di sini tipenya auxiliary, subtype-nya diganti ke with lookup. Akan muncul seperti ini. Kemudian ke asgraph. Nah, di sini kan ada ymax, xmax, xmin itu bakal mempengaruhi yang ada di sini nih 0,0 dikurang 6,6. Jadi karena ini dia mintanya X dan Y-nya 6 dan 6, jadi Y-max-nya itu diganti 6, X-max-nya itu diganti 6. Kemudian masukin input-output-nya. Input itu X, output-nya itu Y. Sesuai sama di sini yang pertama, itu 0. Yang kedua, 0,5. Terus masukin lagi ini 1 dan 1. Kemudian masukin lagi 2 dan 1,5. Kemudian masukin 3 dan 2. Lalu 4 dan 3. Lalu 5 dan 5. Kemudian di oke. Dia di sini udah langsung sesuai muncul keluar kan 0,0 dikurang 6,6 udah sesuai sampai 5,5. Nah, di sini yang disama dengan with lookup ini kan di depannya ada normalized population. Itu kita tinggal klik aja di sini. Terus dia udah langsung kayak gini kan, terus unitnya itu diganti DMNL. Terus di oke. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Buatan tabel dan grafik. Yang pertama dilakukan adalah mengganti nama dari simulation resolve file-nya menjadi existing, lalu membuat IO object. Pilih output level population, custom graph, pilih yang graph. Oke. Pindahkan sesuai kebutuhan, lalu simulate. Selanjutnya dilakukan dalam membuat tabelnya. IO object, pilih output level catfish population, custom graph-nya, lalu pilih yang table time down, lalu pindahkan. Selanjutnya adalah melakukan simulate. Baiklah, seperti itu cara membuatnya. Yang pertama yaitu cek model. Nah, di sini sudah model is okay. Selanjutnya saya akan mengecek unit checks-nya. Kita cek, oke, units are okay. Berarti sudah bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jelaskan tentang bagaimana cara memvalidasi si model yang tadi sudah kita bangun ini. Tadi kan kita sudah bangun model, terus kita sudah cek unit dan segala macamnya. Nah, terus kita akan mengecek bagaimana sih validasi dari si model tersebut. Nah, di sini, jadi setelah kita dapatkan data dari si model ini, yang warna hijau ini kan, yang hijau ini kan existing di sini kan, hijau. Nah, data yang hijau ini kita pindahkan ke Excel, terus nanti kita cari R-square-nya dengan rumus sebagai berikut. Nah, data yang ini adalah data awal si model, terus ini adalah data yang kita dapatkan di sini. Nanti kita masukin rumus R-square-nya sebagai berikut, terus didapatkanlah hasil yaitu 92,15%, di mana validasi tingkat kevalidan dari si model tersebut sudah sangat bagus karena sudah melebihi dari 70%. Seperti itu. Di mana diketahui tadi existing-nya itu head rate-nya itu 0,4. Terus udah didapat tabel sama grafiknya yang udah dicari oleh teman saya tadi sebelumnya.
Nah, di sini saya akan mensimulasikan skenario 1 sama skenario 2 dengan head rate yang berbeda. Di mana skenario 1 itu head rate-nya sebesar 0,5 dan skenario 2 itu head rate-nya 0,3. Langsung saja. Di sini kita klik equation dulu, terus kita klik head rate. Karena yang kita mau simulasikan itu skenario 1, head rate-nya itu sebesar 0,5. Kita ganti 0,5. Terus klik OK. Nah, di sini jangan lupa diganti namanya jadi skenario 1. Setelah itu kita klik e-object, kita klik di sembarang tempat dulu. Terus kita pilih output workbench tool, terus kita klik level, terus kita klik catfish population, terus OK. Nah, untuk custom graph or analysis tool for outputnya, kita kan mau tahu grafiknya dulu, jadi kita klik graph. OK. Nah, ini kita rapiin dulu, kita letak di bawah. Terus setelah itu kan kita mau tahu tentang tabelnya juga. Terus kita klik dulu e-object lagi, kita klik di sembarang tempat, tetap output workbench tool, level, catfish population, oke. Nah, jadi custom graph-nya tuh kita ganti jadi table time down. Klik OK. Tuh, ini kita rapikan dulu. Setelah itu baru kita simulasikan. Nah, muncul perbedaannya. Kalau yang tadi itu cuman ada tabelnya satu doang. Tabel existing aja, sekarang sudah ada tabel skenario 1 sama existing. Yang kedua, kita akan mensimulasikan skenario kedua dengan head rate 0,3. Kita klik lagi equation, kita klik head rate. Nah, ini kita ganti jadi 0,3. Terus kita klik OK. Terus kita klik e-object untuk mengetahui. Tunggu, sebelum kita klik e-object jangan lupa ganti namanya. Kita ganti namanya dulu skenario 2. Baru klik e-object di sembarang tempat, klik output workbench tool, level, catfish population, oke. Terus kita akan mau tahu grafiknya dulu, kita pilih graph, oke. Ini kita rapikan dulu. Terus kita klik lagi e-object untuk mengetahui tabelnya. Klik output workbench tool, level, catfish population, oke. Terus ini kita ganti jadi table time block, oke. Nah, setelah itu kita simulate. Nah, seperti ini. Seperti ini hasilnya. Gimana yang warna hijau itu untuk existing, skenario satunya berwarna merah, skenario 2-nya berwarna biru. Nah, ini dia. Yang ini untuk existing, ini untuk skenario 1, dan ini untuk skenario 2. Terdapat perbedaan angka dari ketiga tabel ini. Bisa dilihat sendiri perbedaan angka. Setelah dilakukannya simulasi tadi, di mana pada skenario 1 nilai head rate dinaikkan dari kondisi existingnya yaitu sebesar 0,5 sehingga didapatkan populasi lele yang lebih tinggi daripada kondisi existingnya, terlihat pada tabel yang skenario 1, di mana pada setiap bulan itu nilai populasi lelenya itu lebih tinggi. Terlihat perbedaannya antara kondisi existing dan skenario 1.
Kemudian untuk skenario 2, di mana nilai heart rate-nya diturunkan, maka didapatkan hasil populasi lele yang lebih rendah daripada kondisi existing-nya. Berikut tertera pada tabel. Ini terlihat perbedaan antara kondisi existing skenario 1 dan skenario 2. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai heart rate lah yang sangat besar pengaruhnya terhadap jumlah populasi lele setiap bulannya. Dan dapat diketahui nih terbukti dalam hasil simulasinya. Jika dinaikkan nilai heart rate-nya, maka populasinya akan bertambah, dan jika nilai heart rate-nya diturunkan, maka populasinya akan menjadi turun juga. Berikutnya, kita akan memvalidasi skenario 1, yang mana tadi kita sudah dapatkan datanya dari sini ya, yang warna merah. Yang ini skenario 1 ini warna merah, berarti datanya yang dari sini. Data ini kita pindahkan kembali ke Excel, terus kita cari kembali R-square-nya dengan rumus ini. Dengan data dari data awal, terus didapatkanlah tingkat kevalidasiannya yaitu sebesar 94,13%, yang mana datanya di sini tuh sangat valid karena dia melebihi dari 70%, seperti itu. Nah, untuk skenario 2 itu validasinya sama seperti skenario 1, yang mana data yang sudah kita dapatkan di sini, skenario 2 itu yang warna biru ya, yang ini. Ini kita pindahkan kembali ke Excel untuk kita cari berapa persen validasinya. Kita pindahkan, terus kita bandingkan lagi sama data yang awal. Kita cari R-square-nya dengan rumus yang sama, seperti ini. Nanti didapatkan hasil sebesar 86,86% tingkat kevalidasiannya. Ini masih cukup bagus ya, karena dia masih di atas 70%. Sekian video presentasi dari kami kelompok 3 pemodelan lingkungan. Mohon maaf apabila ada salah-salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah, Dadah, sampai jumpa. Dah.